Tapi ternyata ketegangan ini udah terjadi sebelum kick off, Bat. Bukan di dalam lapangan, tapi di tribun penontonnya. Karena pendukung kedua kubu ini, lo bayangin, lo datang ke stadion buat nonton final bola paling bergensi di Eropa. Dan lo malah pulang bawa luka, trauma, bahkan nggak bisa pulang sama sekali. Dan lo nggak akan nyangka, semua ini terjadi di tengah sorak-sorai penonton. Dan yang paling ironisnya, ini terjadi di final Liga Champions. Hai sahabat, selamat datang kembali di Ciki Story, tempat dimana kita ngobrolin sejarah, kisah kelam, fakta-fakta mengejutkan di masa lalu. Hari ini kita mau membahas satu tragedi sepak bola yang jujur saja ini cukup mengerikan begitu ya. Namanya tragedi Heysel. Jadi gini sahabat, mari kita mundur dulu ke tanggal 29 Mei 1985 di Stadion Heysel, Belgia. Saat itu ada final Liga Champions alias Europa Cup. Dulu namanya Europa Cup, sekarang final Liga Champions. Kalian tahu siapa yang main? Dua klub raksasa, yaitu Liverpool dari Inggris dan Juventus dari Italia. Udah kebayang dong hype-nya seboh apa. Tapi ternyata ketegangan ini udah terjadi sebelum kick off, Bat. Bukan di dalam lapangan, tapi di tribun penontonnya. Karena pendukung kedua kubu ini, terutama Liverpool, udah memulai keributannya dari awal. Kondisi Stadion Heysel saat itu sangat jauh dari kata aman. Tembok pembatasnya udah rapuh, fasilitas tua. Pokoknya nggak layak buat ngadain turnamen sebesar itu. Tapi entah kenapa UEFA ini sangat ngotot buat ngadainnya di situ. Nah, di salah satu zona tribun itu ada namanya zona netral, yang dimana di situ ditempati oleh para fans-fans sepak bola yang tidak akan berpihak kepada tim yang bertanding saat itu. Tapi entah kenapa fans Juventus malah mengisi zona itu. Nah, disinilah awal mula petaka ini terjadi, Pak. Nah, pada akhirnya para fans Juventus menyerbu tribun di mana fans Liverpool ini berada. Mereka terpepet, gak bisa kemana-mana, berlarian ke sana kemari. Dan akhirnya tribun itu runtuh, mengakibatkan 39 orang meninggal dunia. Rata-rata berasal dari fans Juventus. Mereka meninggal karena ada yang terhimpit, ada yang terinjak, ada yang tertimpa oleh puing-puing bangunan tadi yang runtuh. Miris ya, Bat. Yang dimana momen seharusnya bahagia, ada turnamen besar, malah menjadi pemakaman massal. Yang ironisnya, pertandingan ini tetap dilanjutkan di tengah-tengah tumpukan mayat, di tengah-tengah jeritan para fans. UEFA ngotot untuk lanjutin ini pertandingan apapun tadi, karena mereka takut kalau dihentikan ini akan menjadi kerusuhan makin menjadi-jadi. Akhirnya Juventus menang dengan skor 1-0 lewat penalti Michel Platini. Tapi siapa, Bat, yang peduli dengan skor? Dunia dan media lebih fokus kepada tragedi ini. Miris juga kan, Bat? Tragedi ini bikin efek panjang, so. Semua klub-klub yang ada di Inggris dilarang bermain di Liga Eropa atau turnamen besar selama 5 tahun. Bahkan ya, Liverpool sendiri dilarang selama 6 tahun. Ini menjadi catatan bagi Inggris untuk fans-fans brutal yang terlalu fanatik. Dan melalui tragedi ini yang bikin yang bikin Inggris, Eropa, semuanya lah, peningkatan pengamanan di stadion ini semakin membaik. Jadi sebagai pengalaman, mereka tetap jadikan ini pengalaman buruk, tapi dijadikan sebagai acuan untuk ke depan. Nah, dari tragedi ini kita bisa belajar bahwa sepak bola itu seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Kalau kita suka dengan keramaian seperti konser, sepak bola, atau apapun itu, kita boleh berlawanan.
kita suka fans A, fans B, seperti Cristiano Ronaldo, Messi, boleh, tapi kita harus menjaga kesatuan. Itu adalah momen dimana kita bersama-sama, jaga sikap, jaga lisan semuanya. Itulah yang menyatukan kita semuanya. Kalau sahabat-sahabat Ciki Story baru tahu dengan tragedi Hazel ini, atau ada pendapat lain, mari kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih, sahabat Ciki Rakyat.